Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yaitu model komunikasi 2 tahap dan multi tahap. Di sini yang beranggotakan saya sendiri, Holda Hoiriah, Ade Suhaidi, Ihya Ulumuddin, Nurul Zakiah, dan Rizka Cusnul Sanjaya. Halo, nama saya Ade Suhaidi. Saya akan menyampaikan materi tentang model komunikasi 2 tahap atau dikenal dengan two step of communication. Pada awalnya itu dibuat di Amerika Serikat dalam kasus pemilihan presiden. Penelitian ini dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dalam tahap pertama sebagai proses komunikasi, masa tahap kedua sebagai proses komunikasi antar personal. Model ini menggambarkan bahwa pesan lewat media massa diterima oleh individu ataupun pemimpin pendapat yang menaruh perhatian pada media massa sehingga menjadi orang yang terinformasi atau well informed. Selain itu juga model komunikasi 2 tahap itu ya seperti tadi yang udah dibicarakan, itu komunikasi yang melibatkan pertukaran informasi antara dua pihak atau lebih dalam 2 langkah atau tahap. Tahap pertama itu ya kayak tadi udah disampaikan, itu melibatkan penyampaian pesan atau informasi atau dari pengirim ke penerima. Sedangkan tahap kedua itu melibatkan tanggapan atau respon dari penerima kepada pengirim. Terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang model komunikasi multitahap. Model komunikasi multitahap menyatakan bahwa dalam laju komunikasi dari komunikator kepada komunikan terdapat sejumlah saluran yang berganti-ganti. Artinya, beberapa komunikan menerima pesan secara langsung dari komunikator melalui saluran media massa, lalu menyebarkan kepada komunikan lainnya, serta pesan terpindahkan beberapa kali dari sumbernya melalui beberapa tahap. Materi yang selanjutnya yaitu ada syarat pemuka pendapat. Yang pertama ada metode sosiometrik. Metode yang dilakukan dengan menanyakan kepada anggota masyarakat. Tokoh yang banyak dimintai pendapat oleh masyarakat itulah yang dikategorikan sebagai pemuka pendapat. Dan metode tersebut digunakan dengan sistem mengambil banyaknya pendapat terhadap tokoh tersebut, itu yang dinamakan pemuka pendapat. Dan yang kedua itu ada informasi rating. Suatu cara yang dilakukan dengan menanyakan kepada informan-informan kunci yang tahu siapa yang menjadi tokoh, dengan mengambil kepada informan mengenai pengetahuan tokoh tersebut yang dinamakan pemuka pendapat. Dan yang terakhir itu ada self-designing method. Suatu cara yang digunakan untuk meminta kepada responden untuk menunjuk orang yang berpengaruh dalam penyelesaian suatu masalah karena solusi yang diajukan. Metode dengan meminta kepada responden untuk mengajukan satu orang yang berpengaruh itu dinamakan self-designing method. Adapun ciri-ciri pemuka pendapat yang bisa diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, lebih tinggi atau lebih berpendidikan daripada anggota masyarakat lainnya. Yang kedua, lebih tinggi status ekonominya. Yang ketiga itu diterpa oleh media komunikasi, yang artinya dia lebih mengenal tentang media komunikasi itu. Yang keempat, kosmopolit, artinya mengetahui dunia luar selain apa yang ada di desanya. Maksudnya mereka paham apa yang ada di masyarakat lainnya selain yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu inovatif, artinya selalu cenderung pada perubahan. Maksudnya pemuka pendapat tersebut selalu paham akan perubahan. Baik, terima kasih yang sudah memaparkan materi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.